balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Hamalatu sebalon hijau dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, aku pegang erat-erat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Adapun yang sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, di video kali ini tentunya beda teman-teman ya. Saya memakai kacamata karena kebetulan ini di waktu sore hari dan tadinya tuh habis syuting film pendek. Nah, buat teman-teman nih yang belum tahu tentang film pendek untuk channel saya, teman-teman bisa kunjung aja link yang ada di kolom deskripsi. Nah, itu klik aja linknya, nanti bakal diarahkan ke channel film pendek ya, Pemuda Buana Project. Nah, teman-teman, di sana ada terdapat saya juga dan teman-teman saya juga di sana. Dan teman-teman langsung aja tombol subscribe-nya ya teman-teman ya, yang belum subscribe, dan dukung aja channel film pendeknya. Oke, kembali ke topik teman-teman ya. Dan video kali ini kita akan mencoba untuk memberitahu jahe yang udah siap panen nih teman-teman ya. Karena di komentar kemarin tuh ada yang menanyakan bahwasanya umur berapa ataupun tanda-tanda apa jahe itu siap panen. Nah, gitu teman-teman. Nah, jadi yang pertama teman-teman, itu bisa kita lihat dengan umur jahe teman-teman ya. Bisa kita jadikan patokan tuh umur jahe. Nah, jadi kalau jahe yang umur udah di atas 10 bulan, nah itu jahe merah teman-teman ya. Nah, jahe merah tuh di atas 10 bulan. Nah, itu insya Allah tuh emang udah siap panen teman-teman ya. Ataupun lebih bagus lagi 12 bulan ataupun setahun teman-teman ya. Nah, itu lebih bagus lagi. Nah, jadi kenapa umur ini dijadikan patokan walaupun udah 10 bulan ataupun 12 bulan? Kenapa padahal jahe ini masih hijau nih kan, masih hijau, tapi udah umur 12 bulan. Nah, itu nggak apa-apa teman-teman, panen aja. Itu mungkin udah bisa dijadikan bibit kalau udah 12 bulan ya. Nah, jadi kenapa umur ini bisa dijadikan patokan? Nah, itu teman-teman, karena emang pada dasarnya jahe itu mulai menuahkan rimpangnya itu di masa-masa 12 bulannya ataupun 10 sampai dengan 12 bulannya. Bahkan lebih pun bisa teman-teman. Nah, itu lebih bagus. Nah, yang kedua, jahe itu udah mulai kering teman-teman ya. Daunnya tuh mengering. Nah, kalau udah kita tengok nih, udah umur di atas dari 9 bulan teman-teman ya. Misalnya 9 bulan nih, 10 bulan maksud saya. Nah, di atas 10 bulan daunnya tuh mengering. Nah, itu udah wajib kita panen teman-teman, karena emang masanya udah dipanen teman-teman. Nah, itu udah nggak bisa berkembang lagi. Berkembang tuh nanti pun bakal tumbuhnya kecil-kecil teman-teman ya. Bakal tumbuh rimpangnya tuh kecil-kecil dan itu kurang bagus. Nah, itu jadi bagusan kita panen langsung aja dan kita jual langsung. Nah, gitu. Nah, jadi yang ketiga teman-teman, kita bisa patokan tuh. Oh ya, sebelumnya teman-teman, kemarin ada menanyakan juga jahenya tumbuh bunga teman-teman ya, bunga. Dan bunga itu bukan berarti udah bisa kita panen ya teman-teman ya. Sedangkan di umur 6 bulan ataupun 7 bulan tuh udah ada timbul bunganya teman-teman. Nah, itu nggak bisa kita patokan sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya tumbuh bunga, teman-teman manen, nah itu pikir-pikir dulu. Nah, kalau memang untuk mepet kita gunakan jahenya, nah nggak apa-apa dipanen. Cuman kalau misalnya untuk waktu skala besar, kita lihat jahenya mau kita panen nih, kita tunggu nampakkan bunganya. Nah, kalau udah nampak bunganya langsung aja panen, padahal masih umur 6 bulan. Nah, itu jangan teman-teman, karena belum tentu yang jahenya itu tumbuh bunga itu belum tentu bisa kita panen. Nah, itu teman-teman ya. Nah, untuk yang ketiga teman-teman, ini semisalnya kita lupa umurnya tapi kok kayaknya udah lama ya gitu. Nah, gitu kan, jadi kita lihat udah lama tapi kok daunnya masih hijau. Nah, gitu, jadi teman-teman kan otomatis bingung. Nah, teman-teman bisa lakukan cara yang ketiga ini teman-teman. Nah, jadi antara polybag itu, misalnya kita menanam 100 polybag teman-teman ya, skala kecil aja kita menanam 100 polybag.
dan untuk memanennya kita masih bimbang, ini udah tua belum sih. Nah, teman-teman bisa lakukan cara ketiga ini dengan cara bongkar satu polybag teman-teman ya, yang menurut teman-teman itu yang setara ya ataupun umurnya sama, yaitu kita bongkar salah satunya dan kita cek bahwasanya rimpang ini udah layak kita panen belum. Ciri-cirinya teman-teman, kalau kita pencet rimpangnya itu udah padat ataupun mengeras teman-teman ya, bukan kayak ada jeli-jelinya. Nah, misalnya kalau teman-teman panen lalu rimpang itu teman-teman pencet gini, nah itu kayak masih kayak karet-karet gitu teman. Nah itu artinya belum tua teman-teman ataupun belum matang rimpangnya. Tapi kalau kita pencet itu udah kayak keras sekali gitu, kayak ya ibarat katanya udah logikanya kayak matang gitu kan teman-teman ya, itu udah bisa kita panen teman-teman. Nah ataupun kalau teman-teman ragu satu polybag kita bongkar, bisa dua teman-teman. Nah kita bongkar dua polybag, nah kayak mana hasilnya ataupun apakah udah bisa atau apakah belum, nah itu tergantung jahe teman-teman semua ya. Nah gitu teman-teman, kalau misalnya cara satunya ataupun duanya itu teman-teman lupa, nah misalnya kalau umurnya aduh ini jahenya umur berapa sih, nah gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman lupa, lihat area daunnya tapi masih hijau ya gitu, tapi kayaknya udah lama, nah teman-teman bisa bongkar salah satu polybag itu teman-teman. Nah tengok rimpangnya apakah jahe ini udah siap panen apa belum, nah gitu teman-teman. Nah jadi buat teman-teman nih yang menanyakan sekaligus teman-teman ya, menanyakan di musim masa panen bagusnya di musim apa sih, nah gitu kan. Nah jadi kalau di Indonesia kan ada musim hujan dan musim kemarau teman-teman ya. Jadi kalau bagusnya kita manen tuh di musim kemarau teman-teman, karena untuk memisahkan rimpang dengan jahenya, maksud saya rimpang dengan tanahnya. Nah gitu teman, rimpang jahe dengan tanahnya itu kita lebih mudah karena tanah itu gembur dan kering, gampang merontokannya untuk jahe merah khususnya teman-teman. Tapi kalau jahe gajah itu nggak masalah sih. Nah jadi kalau misalnya di musim hujan kita bongkar jahe merah nih, itu bakal kayak lengket-lengket gitu teman-teman, ke akarnya itu lengket dan juga kerimpangnya lengket. Nah itu hanya hal kecil teman-teman. Jadi kalau misalnya itu kan teman-teman menanyakan bagusnya di masa apa gitu teman-teman ya, atau musim apa. Nah, jadi kalau untuk menanam saya sarankan musim yang bagus untuk menanam itu yaitu musim hujan teman-teman, karena kita nggak ribut nyiram dan kelembapannya itu tetap terjaga. Nah gitu teman-teman ya. Lain dengan musim curah hujan yang tinggi teman-teman ya. Nah itu kalau bisa kita hindari dulu menanam, dan nanti prediksi bagus di bulan, kalau menanam jahe ini di bulan dari mulai 10 dengan 12 teman-teman. Nah itu sekitar itu teman-teman ya, itu menurut saya teman-teman, ataupun 9 sampai dengan 12. Nah gitu teman-teman, itu menurut saya teman-teman. Ataupun teman-teman ada yang lebih pengalaman nih kan, nah teman-teman bisa langsung aja tulis di kolom komentar, sharing dengan kawannya bulan apa sih yang lebih bagus. Nah gitu, kalau menurut saya ya bulan 9 sampai dengan bulan 12 teman-teman. Nah gitu, seperti itu. Nah mungkin segitu aja teman-teman videonya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Ari, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.